Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Para santri dan santriwati rahimakumullah wa ra'akum wa hafizakum. Kembali kita bertemu di sekolah yang kita cintai ini untuk meneruskan perjalanan kita dan perjuangan kita mencari ilmu. Ilmu yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu din, ilmu agama. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjungkan ke hadirat Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri dan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dahulu pernah Ustaz sampaikan tentang bagaimana para ulama zaman dahulu berjuang mencari ilmu. Dan pada pagi hari yang berbahagia ini insyaallah akan kita kisahkan beberapa kisah para ulama di dalam mencari ilmu. Karena di dalam kisah-kisah mereka mencari ilmu ini terdapat motivasi, dorongan bagi kita semua di dalam mencari ilmu. Kalau kita membaca kisah-kisah mereka, maka insya Allah semangat kita akan naik untuk melanjutkan perjalanan kita mencari ilmu ini. Di antara kisah yang amat menarik dari para ulama di dalam menuntut ilmu adalah kisahnya Al-Imam Darul Hijrah. Siapa Imam Darul Hijrah? Imam Malik Ibnu Anas rahimahullahu ta'ala. Seorang imam besar, gurunya Imam Asy-Syafi'i, Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i. Beliau bukanlah orang yang berasal dari keluarga yang kaya raya. Beliau berasal dari keluarga yang sederhana. Bapak ibunya adalah orang yang sederhana. Meskipun begitu, beliau memiliki semangat yang luar biasa tingginya untuk menuntut ilmu. Tapi beliau terkendala dengan biaya. Tidak ada biaya yang bisa beliau manfaatkan untuk menuntut ilmu. Akhirnya beliau jual semua barang-barang yang berharga yang ada di rumahnya. Satu demi satu beliau jual untuk membiayai perjalanan beliau menuntut ilmu. Tapi akhirnya habis semua barang-barang yang ada di rumah beliau. Apa yang tinggal? Yang tinggal adalah atap rumahnya. Yang tinggal adalah atap rumahnya. Beliau tetap ingin melanjutkan perjalanan mencari ilmu, tidak putus asa. Beliau tetap menjaga semangatnya mencari ilmu. Akhirnya atap rumahnya dijual ke orang lain. Pengorbanan yang luar biasa. Menjual atap rumah tempat tinggalnya untuk biaya mencari ilmu. Kita tidak sampai seperti itu di zaman sekarang ini. Alhamdulillah orang tua kita memiliki harta, memiliki kekayaan sedikit atau banyak untuk membiayai pendidikan kita. Maka karena itu jangan sampai semangat kita kalah dengan semangatnya Imam Malik Ibnu Anas radhiyallahu taala anhu au rahimahullahu taala. Kisah yang lain adalah kisah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kita mengetahui bahwa Imam Al-Bukhari adalah imamul muhaddisin, imamnya para ahli hadis. Beliau memiliki kisah yang sangat panjang dan sangat menarik di dalam menuntut ilmu. Salah satunya pada saat usia beliau masih muda, mungkin seusia kalian ini, beliau ditimpa oleh Allah SWT dengan kemiskinan. Barang-barangnya telah terjual untuk biaya mencari ilmu, untuk membeli buku, membeli tinta, mungkin juga untuk makan sehari-hari, sehingga tidak ada lagi barang yang beliau miliki untuk sebagai perbekalan dalam mencari ilmu. Apa yang beliau punya? Yang beliau punya hanyalah pakaian yang melekat di badannya, dan akhirnya pakaian itu dijual oleh Al-Imam Al-Bukhari. Selama beberapa hari Imam Bukhari tidak keluar ke tempat belajar, sehingga teman-temannya bertanya-tanya, kemana Al-Bukhari?
Padahal beliau adalah santri yang paling rajin, santri yang paling semangat, santri yang paling berkobar semangatnya mencari ilmu. Kemana dia selama beberapa hari? Kemudian teman-temannya bersepakat mengunjungi tempat tinggalnya Imam Al-Bukhari ini. Dipanggil keluar. Kata Imam Al-Bukhari, saya tidak bisa keluar. Kenapa? Kata temannya, saya tidak bisa. Bagaimana saya akan keluar? Ya, sementara saya tidak mempunyai pakaian untuk bertemu dengan kalian. Pakaian saya sudah habis terjual helai demi helai untuk membiayai perjalanan saya menuntut ilmu. Lalu akhirnya teman-temannya ya menyumbang sedikit demi sedikit, kemudian membelikan pakaian yang baru untuk Imam Al-Bukhari sehingga beliau bisa kembali melanjutkan perjalanan beliau menuntut ilmu. Kita tidak seperti itu di zaman sekarang ini. Pakaian kita banyak, ya. Pakaian kita mungkin lebih 10, mungkin lebih dari 20. Berganti tiap hari. Tidak seperti beliau yang pakaiannya cuma 1-2 lembar. Ya, kita setiap hari memiliki pakaian yang bagus, yang rapi, disetrika. Tetapi mana semangat kita di dalam menuntut ilmu? Mana perjuangan kita, mujahadah kita, kegigihan kita menuntut ilmu ini? Ya. Kemudian kisah yang lain. Ya, ada seorang pakar bahasa Arab namanya Tha'lab. Namanya Tha'lab. Beliau berguru kepada seorang imam namanya Ibrahim Al-Harbi selama 50 tahun. Selama 50 tahun beliau berguru. Dan diceritakan selama waktu 50 tahun itu beliau tidak pernah absen meskipun sekali dari majelis ilmunya Syekh beliau Ibrahim Al-Harbi. Meskipun beliau sedang sakit, tetap berusaha datang ke majelisnya Syekh Ibrahim Al-Harbi, ya, selama 50 tahun. Sekarang ini ya batuk sedikit enggak masuk sekolah, diare sedikit enggak masuk sekolah, hujan sedikit enggak masuk sekolah. Manja. Bagaimana kita akan menjadi orang yang luas pengetahuannya kalau kita malas-malasan? Kita mengetahui manjadda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh dialah yang akan mendapatkan. Ya, man zara'a hasada. Siapa yang menanam dialah yang akan memetik. Wa man sabara zafira. Barang siapa yang bersabar menuntut ilmu ini, dialah yang akan memperoleh ilmu. Jangan sedikit-sedikit beralasan. Jangan sedikit-sedikit ya kan tidak masuk sekolah. Sakit sedikit ya langsung tidak masuk sekolah, siangnya main bola. Ya di rumah ketika orang tuanya tidak ada, semuanya seperti hal biasa, main, bercanda, main HP. Apalagi di hari Senin. Ya, sudah keenakan libur dari hari Jumat, Jumat, Sabtu, Ahad, Seninnya malas. Apalagi di malam Senin itu ya banyak yang begadang sampai larut malam. Akhirnya Seninnya bersandiwara. Ya, sandiwara dulu pagi-pagi sampai orang tuanya berangkat. Ya, diizinkan oleh sekolah karena dikatakan sakit. Ya, jangan sampai kita melakukan hal seperti ini. Ada perjuangan harusnya. Sakit sedikit tidak apa-apa. Kalaupun kita meninggal, insya Allah syahid di jalan Allah. Meninggal saat menuntut ilmu, ya, mati tidak apa-apa. Ya, itu mati yang bagus. Kalau kita mati ketika sedang menuntut ilmu, ya. Kalau kita mati sedang menuntut ilmu, bukankah kita mengetahui bahwa tinta yang kita gunakan untuk menulis ilmu itu ditimbang dengan darahnya para syuhada pada hari kiamat, dan tinta yang digunakan oleh ulama menulis ilmu lebih berat daripada darahnya para syuhada. Antum bayangkan, luar biasa kedudukan seorang yang mengetahui ilmu agama ini. Karena itu harus ada perjuangan, harus ada kesungguhan, harus ada keseriusan dalam diri kita. Jangan bermalas-malasan. Kisah yang lain adalah seorang imam yang bernama Muhammad bin Yunus. Beliau berpindah ya dari satu guru ke guru yang lain. Pada zaman dahulu tidak ada madrasah seperti zaman kita sekarang ini. Murid yang mendatangi guru di majlis gurunya, mungkin di masjid, maka beliau berpindah dari masjid demi masjid untuk mencari ilmu. Sampai demikian seriusnya beliau mencari ilmu. Muhammad ibnu Yunus ini di kota Basrah saja dia memiliki guru sebanyak 1.186 orang guru. Hanya di satu kota, yaitu di kota Basrah, ya, sebanyak 1.186 guru. Hampir semua majelis ilmu yang ada di kota Basrah
beliau pernah duduk menuntut ilmu di sana. Ya. Kita malas-malasan, ilmu banyak, ya. Ustaz-ustaz yang alim banyak, tetapi kita yang malas-malasan. Kita tidak mengetahui betapa agungnya ilmu agama ini. Di dalam Al-Quran Allah berjanji akan mengangkat derajat dua macam manusia. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan juga derajat orang-orang yang diberikan ilmu. Derajat orang-orang yang diberikan ilmu. Tetapi ada syaratnya, yaitu dia berusaha sepanjang hayatnya untuk menuntut ilmu. Tidak dicukupkan dengan ilmu yang dapat sampai 3 tahun belajar di pesantren, itu tidak cukup. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, tatkala beliau mendengar ada seorang alim yang datang ke kotanya, kota Baghdad, maka Imam Ahmad menutup majlisnya. Meliburkan murid-muridnya. Murid-muridnya pun disuruh mendatangi majlis alim yang datang ke kota Baghdad tersebut. Bahkan sambil berlari. Imam Ahmad, imam besar, imam ahli sunnah, ketika mendengar ada imam yang datang ke Baghdad, maka beliau berlari menuju ilmu tersebut. Apa kata orang-orang yang melihat, ya, apa yang dilakukan Imam Ahmad tersebut? Apakah harus dengan berlari, wahai imam? Engkau orang alim besar. Kata Imam Ahmad apa? Demikianlah seharusnya kita mencari ilmu. Demikianlah kita seharusnya mencari ilmu. Ada semangat, ada perjuangan, ada keseriusan, ya. Walaupun kita cerdas, walaupun kita pintar sekalipun, tapi kalau tidak ada keseriusan, tidak ada kesungguhan, maka kepintaran itu tidak akan berguna. Tapi walaupun orang kemampuannya sedang-sedang saja, biasa-biasa saja, tapi dia serius, dia serius di dalam belajar, maka insya Allah SWT Allah bukakan, ya, pintu-pintu ilmu bagi orang tersebut. Jangan mengandalkan kecerdasan. Oh, saya sekali baca sudah bisa, ya. Mungkin ada orang yang cepat paham, tapi cepat lupa juga, ya. Hari ini dia hafal 1 lembar Al-Quran, besok dia sudah lupa, ya. Tapi ada orang yang dia pelan menghafal Al-Quran atau menghafal pelajaran yang lain, tapi begitu sudah hafal dalam kepalanya, dia tidak akan lupa lagi. Sebagaimana dikatakan, mata karrara takarrara. Sesuatu yang diulang-ulang akan mantap di dalam kepala. Jadi harus ada keseriusan di dalam menuntut ilmu ini. Ada seorang tabi'in, muridnya Al-Imam, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Namanya Ikrimah. Ikrimah ini adalah seorang budak. Dan ketika dia belajar kepada tuannya sendiri, Ibnu Abbas, dia sering tidak tenang dalam belajarnya. Ya. Maka Ibnu Abbas mengikat kaki Ikrimah ini, ya, supaya dia tenang di majelis ilmunya Ibnu Abbas. Ya, tidak sebentar-sebentar keluar, tidak sebentar-bentar, ya, minta izin ke ustadznya. Ini yang sering-sering keluar dari kelas ini diikat aja harus ustadz. Kakinya ini, ikatkan ke meja itu kakinya, ya. Ikrimah alim besar, ya, seorang alim besar dalam ilmu tafsir. Beliau dulu waktu belajar seusia kalian ini diikat kakinya oleh Ibnu Abbas supaya dia tetap di majelis itu, enggak kemana-mana, ya. Mungkin ini bisa jadi, ya, pelajaran bagi kita, ya. Jangan sedikit-sedikit minta keluar. Ustaz, saya keluar padahal baru saja jam istirahat. Ada yang mau ngambil air minum, mau buang air, ya. Ada yang mau cuci tangan, ada yang sekedar beralasan saja. Padahal detik demi detik itu sangat berharga bagi seorang penuntut ilmu. Antum bayangkan, antum keluar 5 menit, mungkin dalam waktu 5 menit itu ada pelajaran yang penting yang disampaikan oleh Ustaz antum. Kalau dalam ilmu hadis ini antum nggak bisa mengatakan saya menerima kabar dari guru saya, nggak bisa. Antum nggak hadir waktu itu, ya. Bisa mudallis orangnya, ya. Karena itu setiap detik yang ada di sekolah ini, waktu belajar harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Jangan dibiarkan lewat begitu saja. Ada ilmu demi ilmu yang disampaikan oleh guru kita dalam tiap detik itu. Atur waktu kita, ya. Saat istirahat bisa antum ambil, ya, air, bisa juga untuk, ya, buang hajat dan sebagainya. Jangan pas waktu pelajaran keluar, ya,
berganti lagi guru, keluar lagi, dan seterusnya. Berapa kali antum keluar dalam sehari dari kelas? Ya, kita harus peduli dengan waktu kita, karena waktu itu lebih mahal dari emas dan perak, sehingga harus dimanfaatkan untuk terus belajar. Ya, ada seorang imam namanya Imam Ibnu Hatim, Abu Hatim Ar-Razi, seorang pakar hadis yang sangat terkenal. Beliau dahulu ingin menuntut ilmu, tapi tidak ada uang untuk biaya menuntut ilmu. Ya, tapi guru-guru sudah menyebar kemana-mana. Ingat ya bahwa para ulama itu tidak hanya diam di satu kota, mereka juga menyebar ke berbagai kota. Apa yang dilakukan oleh Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi? Apakah beliau diam saja di rumahnya? Oh, saya nggak punya uang, udahlah, saya nggak mau menuntut ilmu. Ya kan, ada kendala, ada kesulitan. Beliau tidak seperti itu. Beliau tidak cengeng begitu. Kita juga tidak boleh seperti itu. Sedikit kendala, ya kan, langsung down. Sedikit dimarahi ustaz, lapor ke orang tua. Oh, saya dimarahi, ya kan. Biasa hal itu, dimarahi. Ya, guru kita juga dulu mendapatkan ilmu tidak dengan mudah, dengan susah payah juga. Mungkin dimarahi ustaz, dihukum ustaz, ya. Mungkin ya disuruh menghafal ini, menghafal itu, ditegur. Hal biasa. Jangan menjadi orang yang mentalnya mental cengeng, mental kerupuk. Sedikit kena air langsung turun. Ini nggak boleh bagi seorang penuntut ilmu, apalagi kalian yang ikhwan-ikhwan ini, ya. Maka Abu Hatim Ar-Razi ini, meskipun beliau tidak punya uang dalam menuntut ilmu, tidak patah semangatnya. Beliau akhirnya berjalan kaki dari satu kota menuju kota yang lain. Tidak ada harta untuk ya membeli onta, tidak ada. Uang yang beliau punya. Berjalan kaki, kita ke sini ya, nggak ada yang jalan kaki. Dari rumah ya diantar pakai motor, diantar pakai mobil, yang jauh naik pesawat, yang datang dari luar kota naik bis dan sebagainya. Enak, ada AC, nggak pernah kepanasan. Beliau berjalan kaki dari satu kota ke kota yang lain untuk menuntut ilmu. Untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Suatu ketika Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi, beliau pernah menghitung berapa jarak yang telah beliau tempuh dengan jalan kaki demi mencari ilmu. Beliau mengatakan, saya sudah menempuh jarak 5.850 kilo dengan jalan kaki, bukan naik pesawat. Kita sekarang ini ya naik pesawat, enak ya, sambil tiduran, tiba di tempat kita menuntut ilmu. Naik bis, AC-nya dingin, tiba di tempat kita menuntut ilmu. Tapi masih malas-malasan. Ya, beliau berjalan sebanyak 5.850 kilo demi mendapatkan ilmu. Hingga hari ini beliau adalah seorang alim besar dalam ilmu hadis. Ya, dan ilmunya terus dipelajari oleh orang hari ini dan sangat bermanfaat bagi kaum muslimin. Al-imam yang lain, Al-Imam Abu Tahir Al-Maqdisi, beliau juga tidak punya uang untuk menuntut ilmu. Jadi jangan jadikan alasan tidak punya uang untuk tidak menuntut ilmu. Masih ada jalan-jalan yang lain yang akan Allah bukakan bagi kita selama kita memang serius ya menuntut ilmu itu. Al-Imam Abu Tahir Al-Maqdisi, beliau juga nggak punya uang. Berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain demi mencari ilmu, bukan demi mencari harta, mencari ilmu. Ya. Bahkan beliau mengatakan, saya pernah mengalami kencing darah sebanyak 2 kali. Pertama di Baghdad, yang kedua di Mekah. Mereka berjalan di bawah terik matahari. Di sana matahari tidak seperti di tempat kita ini. Di tempat kita ini mataharinya sejuk, ya kan? Tidak terlalu panas, tidak juga terlalu dingin. Sehingga banyak yang orang-orang yang malas ya. Di sana panas 40 derajat, bahkan lebih 45. Panas luar biasa. Dalam perjalanan itu beliau tidak menemukan makanan, juga tidak menemukan minuman. Akhirnya yang keluar apa? Yang keluar adalah darah ketika beliau buang air. Apakah beliau putus asa? Tidak. Beliau tetap melanjutkan perjalanannya mencari ilmu. Kalau kita tanya, apakah para ulama itu tidak menderita, Ustaz? Begitu banyak perjuangan mereka, begitu susah mereka mendapatkan ilmu. Apakah tidak susah mereka itu? Apakah mereka tidak menderita? Saya kasih analogi ya. Kalau kita naik gunung, itu capek atau tidak?
Capek, siapa yang nggak capek? Berjam-jam kita naik gunung ya. Mungkin 7 jam, 8 jam. Capek nggak? Capek. Berhenti nggak? Berhenti berkali-kali. Kehausan, kecapean. Tapi ketika antum sampai di puncak gunung, melihat matahari terbit, matahari tenggelam, rasa capek tadi apa? Hilang dan sirna dari diri kita. Begitulah ya pengandaian ketika para ulama mencari ilmu. Mereka capek berjalan. Sama, semuanya juga capek. Dalam mencari ilmu, melawan rasa ngantuk, melawan rasa malas, ya kan? Melawan berpisah dengan handphonenya di rumah, ya. Melawan berpisah dengan tempat tidurnya yang nyaman dan sebagainya. Ada rasa capek yang letih. Tetapi ada hasil yang besar dan memuaskan ketika kita memperjuangkannya. Yaitu al-ilmu. Ilmu yang bermanfaat ini. Ilmu yang akan menjadi pedoman dan tuntunan dalam kehidupan kita. Ilmu yang dengannya kita disebut-sebut. Ya. Kalaulah bukan karena ilmu, maka para ulama hari ini yang kita pelajari buku-bukunya, tidak ada yang kenal. Tidak ada yang kenal. Tapi mereka berjuang, bersungguh-sungguh. Akhirnya sampai hari ini dan sampai di masa seterusnya, nama-nama mereka tetap kita sebut-sebut dalam ilmu, dalam majelis-majelis ilmu kita, dalam pelajaran-pelajaran kita. Karena ada perjuangan dalam mereka menuntut ilmu. Ya. An-Nawawi rahimahullah taala. Siapa yang tidak mengenal kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah atau Riyadhus Shalihin atau kitab Al-Azkar An-Nawawi dan kitab-kitab yang lainnya. Beliau umurnya itu tidak panjang, 45 tahun saja. Ya. Tapi karangan-karangannya begitu bermanfaat. Dikenal oleh seluruh mazhab yang ada di dunia Islam ini. Beliau waktu kecil, beliau sering nangis. Nangisnya kenapa? Digangguin temannya? Bukan. Karena teman-temannya ngajakin main. Al-Imam Nawawi tidak mau. Saya maunya belajar. Dipaksa oleh temannya. Ayo main, ayo main. Tapi beliau tidak mau. Beliau maunya belajar. Ada yang kenal teman-temannya Imam Nawawi itu pada hari ini? Ada yang kenal? Tidak seorang pun kita kenal. Yang kita kenal siapa? An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Yahya ya, An-Nawawi. Beliau yang kita kenal. Dengan kesungguhan beliau menuntut ilmu, teman-temannya ya asbaha minal mansiyin, telah teman-temannya tidak ada yang kita ketahui, tidak ada yang kita kenal siapa orangnya. Yang kita kenal adalah Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Maka janganlah kita bermalas-malasan menuntut ilmu ini. Harus ada perjuangan, harus ada kesungguhan dan keseriusan. Jangan jadi orang-orang yang malas ya. Jangan jadi orang-orang yang malas. Malas belajar, malas bertanya, malas nuntut ilmu. Sedikit nggak paham langsung menyerah. Saya nggak bisa paham, ya udahlah, ya kan? Usahakan untuk paham setiap pelajaran itu. Kenapa kita nggak paham, nggak bisa paham, ya kan? Kenapa kita nggak bisa paham? Teman-teman kita bisa. Jangan dianggap pelajaran itu sulit. Mungkin ada pelajaran-pelajaran yang memang sulit. Karena itu perlu kesungguhan yang lebih besar dari kita. Pelajaran bahasa Arab, nahwu, ya, pelajaran yang levelnya sulit. Maka itu perlu kesungguhan yang lebih besar dari dalam diri kita. Nggak ada cerita nggak paham. Kalau kita sungguh-sungguh pasti bisa paham, ya. Apalagi kita yang masih muda-muda ini, otak kita masih terang, ya kan? Tidak seperti orang-orang yang sudah tua. Bahkan kalaupun sudah tua sekalipun, mesti menjaga semangat di dalam menuntut ilmu ini. Seperti dikatakan, al-umru kulluhu awanun lit-talab, wa ibnu Ziyad ba'da sab'ina talab. Umur itu adalah waktu yang tepat untuk menuntut ilmu berapapun jumlah umur kita. Ya kan? Kecil, besar, dewasa, sudah tua sekalipun. Itu waktu yang tepat untuk menuntut ilmu. Meskipun di waktu muda itu lebih utama. Seperti dikatakan dulu ada seorang yang bernama Ibnu Ziyad. Usia berapa dia mulai menuntut ilmu? Usia 70 tahun. Bayangkan 70 tahun sudah kakek-kakek. Tetapi karena kesungguhannya beliau menjadi seorang imam dalam agama ini. Antum bayangkan umur 70 tahun. Ya, apalagi kita yang muda ini jangan ngantuk. Yang ngantuk terus ya. Entah apa sebabnya ngantuk terus selama belajar. Rugi. Ya, bukan rugi karena antum membayar, bukan.
Tapi rugi karena antum tidak mendapatkan ilmu yang begitu berharga dalam kehidupan ini. Di antara bukti bahwa ilmu itu sangat berharga adalah kita tidak ada yang mau dan suka dipanggil sebagai seorang yang bodoh. Ada? Dalam perkara agama? Tidak ada. Semuanya ingin dikatakan sebagai seorang apa? Sebagai seorang yang mengetahui agama, sebagai seorang yang alim. Ya. Kita lihat Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala. Beliau adalah seorang yang disebut dengan wa'izul ulama. Seorang pemberi nasihat dari kalangan ulama. Ribuan orang bertaubat dengan nasihat-nasihatnya Al-Imam Ibnul Jauzi ini. Ya. Tetapi beliau diuji oleh Allah dengan seorang anak yang kurang baik akhlaknya. Dan saat itu Imam Ibnul Jauzi orang yang terkenal sebagai wa'izul ulama. Banyak orang-orang yang dengki kepada beliau. Akhirnya beliau dikeluarkan dari rumahnya dan ya diasingkan di suatu rumah yang sempit di daerah Wasit di Baghdad, di Irak sekarang ini. Apa yang dilakukan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi saat itu usianya bukan muda, 80 tahun usianya. Selama lebih kurang 5 tahun beliau diasingkan di rumah kecil di tempat yang disebut dengan Wasit. Apakah beliau diam saja di situ? Apakah beliau sibuk menyalahkan orang yang telah mengasingkan beliau ke tempat tersebut? Tidak. Di rumah kecil yang sempit itu beliau belajar kepada seorang alim qiraat namanya Ibnul Baqillani sampai beliau menguasai qiraat asyar, qiraat yang 10 di usia 80 tahun, di usia 80 tahun. Apalagi kita yang muda-muda ini. Apalagi kita yang otaknya sedang cerdas-cerdasnya. Tidak ada kita ini yang bodoh. Tidak ada kita ini yang kemampuannya kecil, yang otaknya kecil. Tidak ada. Yang ada adalah orang-orang yang tidak bisa melawan rasa malas dalam dirinya. Sehingga banyak ilmu-ilmu yang tidak bisa dia pahami, tidak bisa dia hafal dan tidak bisa dia kuasai. Apalagi Al-Quranul Karim yang sangat mudah untuk kita hafal. Dengan syarat serius menghafalnya. Ulangi, ada wirid-wiridnya. Mungkin setelah subuh, antum wirid dulu. Setelah maghrib, wirid dulu. Ulangi hafalan-hafalan yang telah kita hafal. Itulah cara untuk memantapkan hafalan kita. Lawan rasa malas. Lawan segala godaan yang akan memalingkan kita dari ilmu ini. Banyak godaan-godaannya. Ada teman-teman yang mengajak main. Ada HP, ada TV, ada game dan sebagainya yang membuat kita abai dengan tugas kita menuntut ilmu ini. Ingatlah bahwasanya menuntut ilmu ini akan menjadikan kita sebagai seorang manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi orang-orang yang beriman. Tidak ada orang alim yang dihinakan oleh orang. Orang akan mendengarkan ucapan orang alim. Orang akan mematuhi nasihat orang alim. Orang akan mendengarkan ucapan yang dikeluarkan oleh seorang alim. Ilmu orang alim akan bermanfaat sepanjang kehidupannya, bahkan setelah dia meninggal. Maka buanglah segala rasa malas dan jadikanlah kisah-kisah ulama menuntut ilmu itu sebagai motivasi bagi kita di dalam menuntut ilmu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.